Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Namun sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa sahabat, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga selalu kebersihan dan kesehatan ya, supaya terhindar dari segala macam penyakit. Sahabat, simak tayangan video ini hingga selesai ya, agar kalian lebih mudah memahaminya. Yuk, kita saksikan saja. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kalian dapat menyimpulkan informasi dan menyajikan simpulan baik secara lisan dan tulis berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Sahabat, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup juga di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini loh. Simaklah cerita berikut ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Perhatikan jawabanmu. Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Perbaikilah jawabanmu apabila dibutuhkan, lalu diskusikan dengan teman, sekelasmu, saudara atau orang tuamu di rumah. Selanjutnya, marilah kita simak jawaban dari pertanyaan tadi. Pertama, Edo sebaiknya mengajak teman lainnya yang datang untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Kedua, sebaiknya mereka bermusyawarah agar ikan bandeng yang sedianya untuk 6 orang temannya dapat dibagi lagi sehingga cukup untuk 9 orang. Ketiga, sebaiknya Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani memotong ikan menjadi 9 potongan yang sama besar agar semua mendapatkan bagian yang sama. Semua yang dilakukan ini sudah menerapkan sila keempat, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sahabat, carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila antara lain: 1. Melakukan musyawarah saat hendak memilih ketua kelas. 2. Mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan itikat baik. Ketiga, tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Kita ulang kembali perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat, yaitu 1. Melakukan musyawarah.
2. Mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan itikat baik. 3. Tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. 4. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. 5. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan keenam, turut menyampaikan pendapat jika sedang berdiskusi. Sahabat, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mendengarkan teks laporan dan membuat catatan pada diagram atau peta pikiran. Kalian juga sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Simak kembali teks bacaan berikut ini, lalu catat ide pokoknya pada diagram yang sudah disediakan. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Baiklah sahabat, diagram yang harus dibuat adalah seperti ini. Paragraf pertama, kemudian kolom kedua, paragraf kedua. Yang pertama kita tentukan dulu ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf pertama terdapat di awal kalimat bahwa bunglon adalah hewan reptil. Kemudian di paragraf kedua, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Jadi untuk ide pokok kita persingkat menjadi bunglon dapat berubah warna. Kemudian untuk mengambil kesimpulan dari paragraf 1 dan paragraf 2, maka kita gabungkan. Bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Sikap apa yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila keempat dari Pancasila? Kerja sama dengan orang tua. Perhatikan lingkunganmu. Apakah ada contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang perlu kamu contoh? Sampaikan dan jelaskan kepada guru dan temanmu. Bagaimana sahabat? Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan ya. Apabila kalian mengalami kesulitan, bisa tanyakan langsung kepada Bapak dan Ibu guru kalian masing-masing di sekolah. Sahabat, jangan lupa selalu berbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Oh iya, terima kasih ya untuk perhatiannya kali ini dan saksikan tayangan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.